Halo guys, balik lagi sama gue Istan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas cara daftar email langsung kalau kita beli iPhone ke Singapura atau ke Apple Store. Dan pembayaran pajaknya bagaimana sih perhitungannya. Karena baru beberapa hari lalu gue juga trip sama belanja bos ke Apple Store. Nah makanya di sini akan gue jelaskan detailnya. Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Oke, karena di video kali ini gue akan menjelaskan detail cara daftar email ketika lu membeli iPhone di Apple Store. Dikarenakan di Indonesia nggak ada Apple Store ya. Jadi kalau lu mau merasakan experience membeli langsung ke Apple Store, gue akan kasih tahu cara daftar email dan berapa sih yang harus dikeluarkan pembayaran pajaknya. Oke, tepat beberapa hari lalu sekitar tanggal 20 September lah ya, gue berangkat ke Singapura untuk langsung pick up iPhone yang sudah ada di tangan gue ini, dimana iPhone ini dibeli langsung di Apple Store. Bersama tim belanja bos, gue melakukan perjalanan ke Apple Store langsung. Dan ya, seru banget situasi di sana. Tentunya alur belinya juga hebat banget. Apple mengakomodir antrian yang ada. Jadi oke, itu gue rasa emang cukup baik banget sih karyawan-karyawan Apple di sana. Nah, pertama-tama di sini akan gue jelaskan cara daftarnya tuh gimana sih. Ketika lu membeli nih ke Apple Store nih, udah dapet nih ya, iPhone-nya udah lu pegang nih. Nah, lu jalan nih ya, jalan pulang dari Indonesia ke bandara, ya kan? Pada saat sampai di Indonesia, lu langsung kan turun tuh dari pesawat. Nah, setelah turun, imigrasinya kan masih agak jauh tuh. Sepanjang jalan itu tuh ada banner-banner QR code bea cukai. Nah, di situ lu scan dulu tuh QR code-nya sebelum nyampe imigrasi. Karena memang baiknya lu ngisi sebelum imigrasi sih. Jadi saat selesai imigrasi, selanjutnya yaitu custom bea cukai. Nah, biar nggak ribet, jadi lu lebih baik isi dulu datanya. Lu scan QR code yang ada banner-banner itu, di situ lu isi semua datanya. Gua nggak bisa spill semua data gua karena itu ya privasi juga. Tapi intinya lu isi datanya semua sampai iPhone-nya, nama lu, penerbangan lu, dan lu isi juga kode pesawatnya, nyampainya lu jam berapa di Jakarta, gitu-gitu deh pokoknya. Tapi by the way, sebelum gue panjang lebar, ini berlaku di seluruh bandara internasional yang ada di Indonesia. Jadi nggak hanya di Jakarta ya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan di Bali, rumahnya dari Singapura langsung terbang ke Bali, nah itu lu nggak perlu tuh daftar di Jakarta. Nah lu tuh bisa langsung tuh daftar emailnya di bandara Bali, yaitu Ngurah Rai. Alurnya sama seperti di Jakarta, pokoknya semua alurnya sama. Setelah lu isi data itu, semuanya tuh sampai email, lu isikan datanya kan, lu submit, muncullah QR code. Nah, QR code itu yang akan di-scan sama tim custom bea cukai. Oke, lanjut stepnya. Setelah lu lewatin imigrasi nih, kucuk. Udah selesai imigrasi, masuk tuh ke custom bea cukai. Nah, di custom bea cukai itu lu scan QR code. Setelah itu akan ada X-ray kan, X-ray koper, barang, tas dan segala macamnya. Setelah lewatin X-ray, itu sebelah kanan langsung ada tempat daftar email. Seperti ditegaskan di Instagram bea cukai, daftar email itu gratis. Tapi apabila barang harga lo yang lo bawa atau iPhone lo ini harganya di atas 500 USD atau $500, itu akan ada dikenakan biaya bea masuk kayak gitu-gitu. Oke, sebelum jauh ke sana, lo lihat tuh sebelah kanan ada tempat untuk daftar email. Lo masuk di situ. Kalau ada banyak orang, ya lo ikut antri, sabar. Habis itu ke petugas yang pertama dulu nih. Tugas yang pertama memastikan pendataan lu yang tadi lu isi tuh, yang keluar di QR code di situ sesuai nih sama yang lu ketik gitu kan. Menjaga ada kesalahan penginputan email, nama dan lain sebagainya. Karena di situ dicek juga paspor lo. Ya namanya juga bandara internasional, pasti lu harus di make sure juga kan paspor lo segala macam gitu. Setelah itu lu masuk nih, lanjut ke apa ya disebutnya pos 2 lah ya, pos 2. Nah di pos 2 ini ada 3 karyawan bea cukai. Sayangnya memang pada saat step bagian ini gue nggak sempet videoin karena seinget gue itu gue pulang tengah malam itu, nyampe Jakarta sekitar ya jam 11-an lewat lah. Jadi gue udah kepalang capek, udah pengennya tiduran, dan gue udah nggak sempet deh ngevideo-videoin. Tapi gue cuman foto-fotoin aja. Nah di situ juga ada antrian pastinya, satu-satu dipanggil sama petugas. Setelah itu ya lu ngadep ke petugas. Nanti petugas akan ngecek nih dus iPhone lu, mau dusnya dibuka atau enggak. Akan dicek dusnya. Kenapa dicek? Karena mau make sure lagi data emailnya bener enggak. Karena device perangkat smartphone ini, khususnya mungkin yang di video ini gue bahas iPhone ya, ini tuh berlaku ke semua smartphone, bukan hanya iPhone aja. Di setiap smartphone tuh biasanya ada 2 email, dimana kalau memang dual SIM card. iPhone kebenaran iPhone 15 Pro yang sama gue ini tuh eSIM plus SIM card, pastinya ada 2 email kan. Nah di make sure dulu tuh sama si bapak petugas nih. Overall tim bea cukai ramah, baik, sopan, asik lah pokoknya. Good job sih buat tim bea cukai, karena itu kondisi udah tengah malam loh. Jadi wow, cukup bagus banget sih. Lalu lanjut ya
ya alurnya. Setelah dicek ulang, dipastikan nih harganya berapa gitu kan. Harganya karena gue tadi ngisinya di tahap awal itu ngisinya mata uang Singapura, sama si bapak petugas dikonversi ke US atau ke dolar, bukan Singapura dolar. Setelah dikonversi dapat harganya nih. Nah, dapat harganya itu dipastikan lagi dicocokin sama bukti pembelian iPhone lo atau smartphone lo. Jadi si bapak petugas minta bukti belinya mana atau invoice digital lah. Ya, at least invoice digital juga boleh. Mau struk apa ya? Struk kemana sih? Nah, karena gue malam itu udah males tuh ngecek email ya, pengennya sih kasih digital aja. Ya udah gue kasih nih struk pembeliannya nih ya. Ini langsung di Apple Store Orchard ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan jelas lah, tapi at least kalian bisa lihat tuh ada logo Apple-nya ya tuh. Nah, setelah itu dia pastikan kan harganya. Oh segini ya, bener ya. Oke. Setelah itu ada nih rincian potongan-potongannya ya. Biaya bea masuk, lalu PPN-nya, lalu PPh-nya, kayak gitu. Akhirnya jadinya dapetnya total pembayaran pajaknya sekian lah. Kalian bisa lihat sendiri ya di gambar. Kira-kira segitu pajak iPhone 15 Pro dengan storage 128GB. Lumayan mahal ya bang? Iya lumayan, karena kan ngikutin kurs dolar juga ya. Kadang kurs itu kan naik, kadang turun gitu ya. Sama kayak perasaan, kadang naik, kadang turun. Ya, tapi intinya itu bisa turun, bisa naik. Tapi pada saat malam itu kurs dolarnya ya di angka segituan lah ya. Kalian bisa lihat intinya totalnya jadi segitu, 3.614.000 yang harus dibayarkan untuk iPhone 15 Pro ini. Kayak gitu. Pembayarannya gimana bang? Pembayarannya ini juga gue suka banget nih sama tim Bea Cukai asli. Bisa kris, bisa kartu kredit, bisa cash. Pokoknya dibikin mudah lah. Lu nggak harus kepusingan. Waduh, gue nggak ada uangnya segala macem. Ada di digital. Bisa kris gitu kan. Bahkan kartu kredit. Dan kartu kredit pun itu kan bisa dicicil kalau lu ngomong ke banknya gitu kan. Habis lu gesek, lu ngomong ke banknya, minta tolong dibuat cicilan aja, itu juga bisa. Kayak gitu. Dan setelah itu dikasihlah berkas hard copy. Nih, ini sama sih seperti di gambar ini. Cuman ini versi digital, ini versi hard copy-nya. Rincian yang harus lu bayar yang tadi udah gue jelaskan. Mulai dari PPh, PPN gitu ya. Yang hard copy nggak bisa gue kasih tahu. Males gue ngeblur-ngeblurnya. Banyak yang privasi. Tapi intinya hampir mirip-mirip sama seperti di digitalnya. Kayak gitu cuy. Ya kalau setelah gue hitung ulang ya, ini menurut pendapat gue, kalau lu berangkat ke Singapura, lu pick up iPhone baru lu di Apple Store, itu cukup rumit sih cuy, asli. Dalam artian tuh rumitnya beli iPhone di Apple Store itu pembayarannya pastinya menggunakan kartu kredit. Tapi kartu kreditnya juga harus yang sudah support internasional atau Singapura lah minimal. Yang kedua, ongkos lu, penginapan lu, makan lu. Kalau di total sih justru lebih mahal lu berangkat ke sana gitu loh. Tapi kalau gua kan kebutuhannya beda, karena kebutuhannya juga sambil buat konten. Tapi kalau temen-temen, gue juga mau bang sekalian liburan, ya silakan aja, gak apa-apa, itu mah kalian gitu. Tapi ada solusinya lagi nih cuy, kalau lu nggak mau ribet dengan uang segala macem. Karena kalau dihitung-hitung ulang, misalkan nih lu order ke justipbelanjabos.com, itu sebenarnya jauh lebih murah timbang lu jalan ke Singapura. Nggak usah makan, nggak usah pesawat deh, nggak usah tempat tinggal di sana. Biayanya aja untuk pembayaran bea masuk, PPN dan PPh itu ada yang berbeda. Kalau lu bawa sendiri, seperti tadi udah gue jelaskan, itu disebutnya hand carry. Lu bawa sendiri. Kalau hand carry, perbedaannya, contoh bea masuknya itu 10%. Tapi kalau lu melakukan just tip dengan belanja bos, itu biaya bea masuknya berbeda. Karena belanja bos tuh melakukan pengiriman melalui DHL. Kayak gitu. Itu sebesar 7,5%. Seperti inilah kira-kira. Tapi kayaknya ada yang gue lupa, entah PPh atau PPN yang kosong. Coba boleh teman-teman komentar bantu kalau ada yang tahu. Gue lupa antara PPh atau PPN yang kosong kalau melakukan pembelian just tip lewat belanja bos. Dan di situ kan pasti melakukan pengiriman lewat DHL. Nah, di situ antara PPh atau PPN gitu yang jadi kosong. Ya intinya gitu. Tapi kalau kita hitung-hitung ulang, jauh lebih murah lu melakukan pembelian melalui belanja bos. Kenapa gue bilang seperti itu? Bukan karena gue hard sell ya. Ya karena tadi lu harus mengeluarkan biaya ongkos pesawat, kartu kredit, makan lo, tempat penginapan lo di sana. Cukup banyak yang harus lu keluarkan gitu. Jadi rasanya kalau lu mau mudah, silakan melakukan pembelian melalui justipbelanjabos.com. Belanjabos.com terpercaya banget, aman banget, transparan, dan tentunya amanah. Jadi gue rasa lu bisa melakukan pembelian lewat belanjabos.com. Begitu cuy. Ya, itu tadi adalah alur mulai dari pulang, daftar IMEI, bayar pajaknya untuk satu iPhone 15 Pro. Tentunya akan berbeda-beda hasilnya atau angkanya setiap device atau setiap harga device-nya. Misalkan kalian bawa Google Pixel, itu juga beda karena kan menyesuaikan harganya juga. Kayak gitu, oke? Tapi intinya alurnya seperti itu. Kalau kalian hand carry
carry. Tapi kalau kalian nggak mau hand carry dan nggak mau capek, nggak mau ribet gitu ya, nggak mau keluar lebih lagi, ya udah kalian bisa melakukan pembelian Just Tip lewat belanjabos.com kayak gitu. Oke, ya udah segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga akan membantu banget informasi ini buat teman-teman yang ingin melakukan hand carry atau melakukan Just Tip sama Belanja Bos. Jangan lupa juga untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.